Halo guys, 2 hari belakangan ini media sosial kita disuguhi banyak sekali aksi joget-joget ya, dari para pejabat kita. Dari sidang MPR kemarin, lalu perayaan 17-an tahun ini di istana, semuanya penuh dengan jogetan sukaria ya. Dari pacu jalur, lagu-lagu timur, semua dilahap dengan sangat gembira, seolah lupa dengan penderitaan rakyatnya. Nah, saya rasa ada satu orang lagi yang pastinya berjoget nggak kalah hebohnya, yaitu Pak Setnov, Setia Novanto, mantan Ketua DPR RI yang resmi bebas bersyarat pada Sabtu 16 Agustus 2025 setelah menjalani hukuman atas kasus korupsi proyek EKTP. Hukuman yang awalnya 15 tahun dipotong menjadi 12,5 tahun oleh Mahkamah Agung, dan kemudian dilakukan pembebasan bersyarat ya setelah berapa tahun ya? Tahun 2018 ya, sekitar 6 tahun lebih lah. Jadi cuma menjalani 6 tahun sekian. Nah, pembebasan bersyarat ini sudah melewati proses assessment yang dikonfirmasi oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jadi kalau kita sedikit review ya, kasus korupsi EKTP ini kan salah satu skandal korupsi yang terbesar lah dalam sejarah Indonesia, dengan kerugian negara mencapai 2,3 triliun. Nah, Setnov ini terbukti menerima keuntungan tidak sah sebanyak 7,3 juta dolar Amerika Serikat. Dan dia diwajibkan membayar denda serta uang pengganti yang jumlahnya luar biasa. Nah, tapi sekarang dia sudah bebas nih tanpa wajib lapor, karena semua kewajiban finansialnya ya, semua yang harus dibayar ini sudah dipenuhi. Nah, saya rasa ini menjadi satu isu soal keadilan dan efektivitas penegakan hukum ya. Karena pembebasan Setnov ini mengundang kontroversi besar di masyarakat. Sebagai figur sentral dalam kasus korupsi yang sangat merugikan negara dan rakyat, masa tahanan yang sangat singkat ini terkesan tidak proporsional dengan dampak kejahatan yang dilakukan. Dan ini mengikis kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan upaya pemberantasan korupsi yang selama ini digembar-gemborkan bahkan oleh presiden kita sendiri. Nah, lalu soal efek jera yang tentunya jadi sangat terbatas ya. Pembebasan bersyarat dalam kasus sebesar ini rentan menimbulkan kesan bahwa para koruptor kelas atas ini dapat lolos hukuman maksimal. Dan ini kan semakin melemahkan efek jera bagi pelaku korupsi lainnya. Dan ini berpotensi memicu ketidakpatuhan hukum yang lebih masif lagi nanti di masa depan. Belum lagi kalau kita lihat Setnov ini kan mantan ketua DPR ya. Harusnya ini jadi beban moral dan politik nih. Karena dia memegang posisi strategis yang harusnya menjadi contoh integritas dan akuntabilitas. Bebasnya dia dengan penanganan hukum yang dianggap sangat lunak ini menimbulkan pertanyaan besar tentang moral politik dan komitmen elit pemerintahan kita terhadap reformasi hukum di negara kita sekarang ini. Nah, lalu kita kalau bicara soal proses asesmennya, ini juga kita lihat sangat tidak transparan. Jadi sangat diragukan proses pembebasan bersyarat ini memang diatur secara prosedural gitu. Tetapi kurangnya transparansi dan penjelasan mendetail mengenai dasar asesmen membebaskan Setnov ini menjadikan publik skeptis terhadap objektivitas proses ini. Nah, jika proses ini saja tidak transparan, bagaimana rakyat bisa yakin hukum akan ditegakkan tanpa intervensi kepentingan? Nah, lalu soal denda dan uang pengganti. Nah, jadi denda dan uang pengganti ini bukan jaminan hukuman adil gitu. Pembayaran denda dan uang pengganti yang besar memang penting untuk memulihkan kerugian negara. Tapi ini tidak serta-merta bisa menggantikan prinsip keadilan pidana yang harus menempatkan hukuman penjara sebagai syarat agar pelaku benar-benar mempertanggungjawabkan perbuatannya secara moral dan sosial. Jadi saya rasa ya, pembebasan bersyarat Setnov ini adalah gambaran nyata soal begitu besarnya tantangan dalam pemberantasan korupsi di negara kita. Walaupun proses hukum berjalan, namun hukuman yang diterima pelaku korupsi, terutama yang kelas atas ini kerap kali dirasakan sangat belum bisa mencerminkan keadilan substantif
dan menimbulkan efek jera. Jadi nggak ada efek jerahnya. Reformasi sistem birokrasi dan penegakan hukum memang harus banget sangat diperkuat agar ya fenomena pelemahan hukum seperti ini tidak berulang lagi dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan politik Indonesia dapat segera dipulihkan, dikembalikan oleh pemerintahan Pak Prabowo sekarang ini. Semoga ya Pak. Amin. Salam.